Penyelesaian masalah 245 bidang tanah di lokasi bendungan TMF menggunakan skema penanganan sosial. Skema ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Hal ini dijelaskan PPK Pengadaan Tanah Proyek Bendungan TMF Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Beni Malelak SH usai pertemuan bersama Pemda TTS dan warga terdampak di Aula Mutis Kamis 21 September 2023 lalu. Menurut Beni, area apel ini sebelumnya telah diusulkan Pemda TTS ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan telah disetujui Kemenhut bagi pembangunan bendungan TMF. Sehingga tanah dalam area APL ini tidak diberikan ganti rugi tapi tanam tumbuh diberikan kompensasi dari pemerintah. Oke, jadi begini. Kebutuhan lahan bendungan TMF itu kan 489,236 hektar. Setelah dilakukan identifikasi inventarisasi oleh teman-teman dari BPN, hasilnya adalah 555 bidang. Dari 555 bidang itu, 310 bidang merupakan hak milik masyarakat yang diproses melalui skema ganti rugi menurut Undang-Undang 2 tahun 2012. Tetapi terhadap sisanya 245 bidang itu adalah merupakan area APL yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan untuk pembangunan bendungan. Oleh sebab itu 245 bidang itu skemanya adalah dengan menggunakan skema penanganan dampak sosial menurut Perpres 62 2018 di mana lahan tanah tidak diganti tetapi tanam tumbuh akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Nah, ini saat ini yang sementara kita berproses sesuai kewenangan. Ini adalah kewenangan Pak Gubernur, tetapi Gubernur dapat memberikan delegasi kepada Pak Bupati untuk membentuk tim terpadu maupun tim satgas untuk melakukan identifikasi inventarisasi dalam rangka penanganan dampak sosial. Sementara tenaga ahli Kementerian PUPR bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Bali, NTT dan NTB Insinyur Carisal Amanu MSI menambahkan, penyelesaian dampak sosial proyek pembangunan bendungan TMF harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kawasan hutan yang masuk area penggunaan lain sudah menjadi kewenangan pemerintah, namun ada rujukan aturan yang membuka ruang penyelesaian dampak sosial sehingga warga di lokasi terdampak tetap mendapat kompensasinya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa memang semua dilakukan harus berproses berdasarkan legalitas atau aturan. Maka itu Permen 62 tadi itu menjadi rujukan. Itu terobosan. Kalau tidak kan nggak bisa kita lakukan itu. Karena APL berarti sudah kewenangan kita. Tetapi dengan Permen 62 itu ada pasal-pasal tertentu yang mengatur itu dan demikian bisa dibayar. Gitu. Jadi jelas masyarakat perlu diyakini oleh media juga bahwa proses ini sudah ada terobosan dari ATR BPN karena jelas ATR BPN sebenarnya punya tugas untuk menetapkan kebidangan itu. Tetapi karena pekerjaan sudah dikerjakan sebelum lakukan pembidangan, mereka merasa bahwa di luar kewenangan mereka. Oleh sebab itu dengan Kepres 62 tadi, ya Kepres 62 tadi kita dapat gunakan, maka dibentuklah tim satgas dan tim pendukung itu untuk melakukan pembayaran nanti. Kalau nanti setelah dilakukan dengan 245 bidang itu, tentu harus dengan validasi data yang tersedia. Polcelere KLTV News mewartakan.